sebenarnya ya. Jadi 2 tahun yang lalu sejak saya bergabung dengan IWPI, Ikatan Wanita Pelukis Indonesia, suka bolang, suka jalan-jalan, gitu. Anak alam juga. Alam, suka petualang, suka snorkeling, suka apa. Jadi sering mata ini melihat tebing-tebing dengan apa itu yang membuat saya sampai terlongong betapa indahnya itu. Andai saya bisa melukis selalu begitu, mungkin 1000 perempuan melukis bersama. Nah, memanage 1000 orang, 1200 pesertanya Pak. Ya. Itu belum pecahkan muri itu. Sebenarnya masih Bisa, ada, kan? di tempat lain belum ada. Iya. Kalau di tempat lain tapi kan belum diajuin ya. bayar Mbak, larang Mbak. Cuma ya tinggal kita nata bagaimana supaya kita bergandingan bersama memajukan kesenian. Apalagi sekarang nanti ada raperda tentang pemajuan kebudayaan yang sedang mau digodok ya teman-teman. Nah ini nanti akan Iya. Đó. Cái đó. Nó là cái gì? Đó. Jadi layoutnya ini dibagi dua guys. Jadi sebelah kanan ini karya-karya dari Mbak Yudiah Katarina. Nah untuk yang di sebelah kiri itu karya-karyanya dari Bu Nuni Silalahi. Jadi aku dapat info dari Bu Ami, salah satu koordinator yang menjembatani untuk diselenggarakannya pameran ini, itu bahwa urut-urutannya, jadi dari ujung pintu masuk tuh itu adalah proses awal dan sampai karya terkininya dari beliau-beliau itu. Jadi kurang lebihnya kalian bisa pahami alur prosesnya sangat rapi. Dan untuk yang belum tahu, tanda-tanda merah yang udah ada di lukisan-lukisan itu adalah tanda bahwa karya-karya tersebut telah laku dibeli. Wow, keren banget. Jadi kalian jangan pesimis, pasti ada jalan. Yang penting tetap berkarya. Kalau kalian ke Balai Pemuda yang bukan alun-alun basement, itu di sebelah kanan dari parkiran. Kalau parkir motor dan parkir mobil itu ada 2 galeri. Yang satu itu galeri DKS dan yang satu lagi itu galeri Merah Putih. Mereka sebelahan tuh. Nah di sebelah galeri Merah Putih, di mana sekarang aku lagi berdiri, itu lagi ada pameran Yuyu Ayu dari Mbak Yu Nuni Silalahi dan Mbak Yudiah Katarina. Nah ini di belakangku ada lukisannya mereka nih berdua. Nah ya tuh, nah kebetulan banget dua dari satu seniman, satu dari dua seniwatinya ada di sini. Yang Bu Nuni Silalahi baru saja banget pulang, jadi sayang banget. Cuma nanti akan ada konten ngobrol-ngobrol karena jarang banget kan seniwati yang ada di Indonesia. Dan nah guys, kan tadi udah kita lihat karya-karyanya dari Bu Diah sama Bu Nuni. Nah sekarang tada, ada Bu Diah. Kumpus. Iya ya, mulai siang di sini. Enggak, ini tapi kok biasanya juga terang. Oke. Pencahayaannya memang lagi di tempat lebih di ada lukisannya. Orangnya nggak perlu. Lebih di lukisannya aja ya ininya. Jadi Bu Diah, singkat aja tentang yang pameran berdua ini ya, pameran tunggal berdua ya. Ini itu konsepnya tentang apa dan
karena ini ada 30 lukisan, jadi bisa diceritain sedikit lah prosesnya itu. Jadi gini, tidak ada tematik sebenarnya ya. Jadi 2 tahun yang lalu sejak saya bergabung dengan IWPI, Ikatan Wanita Pelukis Indonesia, akhirnya saya merasa punya wadah hobi melukis saya yang terhambat sejak kecil sampai tua sampai dewasa ini nggak ada teman mau melukis sama siapa. Terus kalau mau gabung ke pelukis ini kok ilmunya jauh ya, udah expert saya masih nggak pernah. Ternyata sangat welcome, IWP itu bisa belajar Bu di sini. Akhirnya bergabung lah Bu nih, ayo Bu, kita kan ulang tahun kita bareng Bu, selisih sehari sama Juninya, yuk kita bikin berdua. Bu, lukisan saya baru 1-2, sudah dia bikin dulu, kalau dapat 15-20 lukisan nanti kita pameran. Saya kayak punya PR kan akhirnya, waduh 20 kapan ini, akhirnya ya pokoknya Bu Nuni memotivasi, pokoknya tiap ada bikin tulisan. Nah waktu itu sudah aku nggak keinget lagi dengan pameran, tapi pokoknya bikin termotivasi di grup IWPI atau aku kalau nganggur lihat contoh YouTube atau di Pinterest ya. Terus bikinlah segini, diingetin Bu Nuni, Bu gimana ulang tahun kita Juni tahun ini? Waduh belum siap, saya lagi repot ini, kemarin ada macam-macam ya, ada pilek dan sebagainya, nggak sempat. Akhirnya kayak di deadline, akhirnya kapan lagi, akhirnya tercetuslah Bu, tanggal 23 itu adalah hari terakhir pengabdian saya di DPRD Kota Surabaya. Ya kan hari ini ada pelantikan teman-teman yang baru, kemarin kan yang berakhir. Udah saya geber pas hari akhir sana, saya langsung geser di sini. Kan bersebelahan ya. Berarti tanggal 23. Waktu itu masih belum banyak yang belum siap tulisan saya. Akhirnya ketika dipatok ini kayak mau ujian skripsi, jadi yang sudah terjadwal harus diselesaikan misalkan tugas. Akhirnya saya lembur untuk touch up lukisan saya, dan yang belum saya frame, yang mungkin pojok-pojokannya itu kadang kena jebritan itu nggak ke ini ya, macam-macam ya. Saya touch up, akhirnya siaplah 33, masih di rumah masih ada sih sebenarnya, cuman yang sebenarnya siap aja, tapi tempatnya memang sudah penuh ya. Jadi ya sudah ini, alhamdulillah karena debutan ini pertama kali saya pameran. Nervous nggak? Nervousnya nggak senep. Ya, menghitung hari, aduh karena kan saya bukan nganggur ya. Untuk nggak sampai gede ya, cuma senep aja ya. Jangan gede ya. Jangan langgar. Itu harus hindari. Iya. Jadi tetap dibawa enjoy ya. Karena kan dibawa enjoy, terus dibantu Mbak Ami untuk persiapan. Ini kan kalau cuma biasanya saya ikut pameran kan hanya nitip lukisan, nggak ada beban apa-apa. Ini kan dari A sampai dari hulu hilir kan harus mengikuti ya, harus ikut nyiapin, kita harus ketemu, harus begini. Akhirnya alhamdulillah dibantu Mbak Aimi yang sudah punya pengalaman terbang tinggi untuk mempersiapkan sebuah pameran. Dan saya, pokoknya apa yang perlu saya lakukan tolong diperintahkan. Saya kan nggak ngerti ya. Pokoknya ibu ada siapin ini aja lukisannya, ini aja, oke. Terus, dan yang lain akhirnya tergelarlah pameran UUIU. Nah, waktu rapat terakhir kan sebelum terakhir itu rapat di rumah Bu Nuni. Saya baru melihat lukisan Bu Nuni. Biasanya cuma lihat 1-2 aja. Ternyata banyak, dan saya langsung nih, Bu, lukisan kita warnanya sama jreng-jrengnya, jadi matching. Coba kalau kita ini beda ya, misalkan saya sukanya warna pastel misalkan, ya kecil ya. Cuma bedanya apa? Ini besar, besar. Saya kecil-kecil, tapi kalau koleksi warna sama meriahnya gitu kan. Tapi masih selaras lah ya, selaras dan kalau orang itu dan semua ada warna orange. Kalau saya kan memang penyuka warna orange, hampir semuanya ada warna orange. Jadi mau nggak mau melukisnya selalu warna orange, itu nggak lepas dari, kalau cuma dikit-dikit pasti ada gitu kan. Jadi hampir semuanya ada background, entah bunganya, entah matahari ya gitu. Dan memang sangat seperti representasi dua seniwatinya. Iya, kalau cantik-cantik ayu-ayu gitu. Iya. Kalau Bu Nuni kan ini ada filosofinya semua ya. Kalau dia benar-benar mateng ya. Matur nuwun. Nggih, monggo. Nah, kalau saya ini kan tergantung, saya memang banyak di bunga sama pemandangan. Karena memang saya penyuka. Ya, udah sini. Penyuka bunga, penyuka
saya suka bolang, suka jalan-jalan gitu. Anak Jadi, alam juga. alam, suka petualang, suka snorkeling, suka apa. Jadi sering mata ini melihat tebing-tebing dengan apa itu yang membuat saya sampai terlongol betapa indahnya itu. Andai saya bisa melukis selalu begitu. Ini dilukis bagus. Ya. Jadi biasanya saya ambil foto, nanti saya ungkapkan lukisan. Jadi menginspirasi saja. Kalau persis bisa stres kita, bisa persis gitu. Iya, Jadi gitu. akhirnya apa? Ya tematiknya jadi ruangnya ada bunga, ada pemandangan. Dan ketika saya seperti itu matahari itu menghangatkan, ketika bikin gunung itu menenangkan. Itu menurut saya ini semu biru, semu itu nggak ada orennya tapi bikin ya ada sembur-sembur orennya karena ada mataharinya yang itu. Tapi ada yang jeringnya orennya. Iya. Tapi belum ada orennya ini. Ah, Ini kita tapi tetap ada sentuhan. Sentuhan. Dan, ya. Ini tadi bikin topi warna oranye ternyata karena gelap. Iya. Ternyata pink ya, Bu. Tapi ada kok sedikit, tapi enggak. Tadi Itu pixel putih. kena matahari ternyata lebih ke pink. Ke pink, Ya, ya. padahal maksudnya orange. Tapi berarti sorry aku potong. Ya, apa-apa. Jadi memang dari kecil udah suka ada minat Passion ada. Passion seni ada, rupa, cuman baru waktu SD tuh pernah kursus melukis di balai mana? Taman Budaya tuh. oh Kali. TBJT Ya, Taman pernah. Budaya Jawa Timur. Pernah 3 bulan sih, karena level berikutnya jadwalnya tabrakan dengan kursus menari. Awalnya menari, adikku melukis. Oke. Ketika rehat menari, adikku melukis, aku ikut-ikutan. Akhirnya sama mamiku didaftarkan sekali kan, nggak mungkin ikut-ikutan kan. Bukan murid kok ikut akhirnya. Kan. Tapi hanya 1 level aja, 2 level. Jadi masih sama pensil. Dulu kan awalnya pensil, kemudian pakai apa itu? Yang hitam itu konte. Habis konte pastel. Habis pastel cat air, cat minyak. Ya. Nah, sampai cat minyak sampai gambar profil orang waktu itu. Potret Tapi ya, gambar potret itu. Orangnya asli, ya. Orangnya asli. Jadi kita kalau Live gitu kalau, ya. kalau melukis di sana kan selalu live. Jadi kadang digiring kita ke pasar Genteng. Kadang di sebelahnya Taman Budaya di sungai. Jadi anak kecil-kecil digiring baris, sana terus duduk-duduk, ngiyup-ngiyup itu gambar langsung. 3 bulan itu. 3 bulan. 3 bulan 3 intens. bulan. Kalau nggak salah 2 level ya. 2 level. 2 level. Akhirnya level ketiga tabrakan sama jadwal nari. Aku Bunda Bandi pilih narinya karena narinya levelnya lebih tinggi. Waktu itu. Ya. Jadi tetap seneng gambarnya itu ada. Dan ketika ada pelajaran menggambar di SMP SMA itu adalah refreshingku di antara IPA, apa kimia, fisika. Kalau pelajaran menggambar itu seneng. Ya. Tapi ya tetap nggak ada wadahnya, dan bukan nggak ada ya, nggak mencari wadah waktu itu di komunitas atau apa sampai tua. Terus tahun 2018 pernah aku nyoba beli alat-alat. Waktu itu belum ada YouTube, maksudnya belum ini ya. Belum bisa. Jadi aku hanya coret-coret. Tahun 2000 waktu menjadi ketua tim penggerak PKK pernah bikin 1000 perempuan melukis bersama. Nah, memanage 1000 orang, 1200 pesertanya waktu itu, ya. Itu belum pecahkan muri itu. Sebenarnya masih Bisa, ada, kan? di tempat lain belum ada. Iya. Kalau tempat lain tapi kan belum diajuin ya. bayar mbak, larang mbak. 40 juta waktu itu. Siapa sponsornya? Aku belum pintar cari sponsor. Yang pintar itu selenggara dulu. Dari situ aku mulai punya cat lagi berikan. Tapi ketika selesai itu nggak ada minat lagi, cat itu garing 2, 1 paket benar. Ya. Sampai cagak-cagaknya beli. Terus kumat lagi tahun 2018, beli lagi. Medak lagi garing maneh. Nah, 2022 ada yang ngajak aku gabung IWPI. Nah, aku kan ketemu orang yang gini. Iya. Belajar gini gimana? Oh, ada ini. Masuk sini aja. Akhirnya masuk. Nah, itu tadi ceritanya nyambung. Diajak Bu Nuni. Jadi akhirnya ketemu Bu Nuni. Mau nggak terus mau. Ini harus ada ini ya, ada pancingan, ada motivasi yang ada goalnya. 15 sampai 20 akhirnya kan terus dan lihat teman-teman pameran di sini buka. Ayo Bu ikut pameran kedua. Nah, waktu aku pameran ketika ini bagus ya, saya masih berproses. Saya nggak mau dijual karena saya masih merefleksi lukisan ini. Saya seneng. Sebenarnya dia menyemangati aku. Apa ya? Itu proses yang ada di aku ya. Bukan apa-apa. Kalau ini lepas, nanti aku nggak ada motivasinya. Iyalah. Motivasi itu kan aku bisa ternyata begini. Jadi itu tak biarkan. Nah,
4 kali ikut pameran, ketika dikasih harga tak kasih tinggi supaya nggak terbeli orang gitu. Tekniknya kan gitu katanya ya. Iya. Atau ditulis sold gitu. Iya. Yang kali ini tak pikir di rumahku sudah nggak cukup untuk naruh lukisan, akhirnya kan tumpuk-tumpuk ya. Udah bismillah tak rilis. Nah, setelah ini harus tak rilis sudah, aku sudah ikhlas ya. Terus aku sudah berproses. Aku akan kalau pengen seperti ini ya aku akan bikin lagi gitu aja. Jadi itu yang terus tak tanamkan terus. Akhirnya aku menggelas begini. Nah, pikirku kalau memang tak jual, terus nggak ada yang beli. Jadi kan aku nggak pernah jualan, soalnya kan aku memang apa ya? Tapi itu ibaratnya udah bonus saja lah. Kalau istilahnya laku atau nggak laku itu bonus tapi gitu. Kan Tapi ya memang teman-teman dekat, teman kuliah, teman apa? Jadi, aku pameran gini ya. Gini datang ya gini. Terus nek isok payu nono nek ketok payu kan gitu ya. Ketok payu nek pameran payu itu kan wah ternyata itu apa ya? Jadi kena apa sih beberapa teman tuh akhirnya kena ini. Tapi ketika saya foto, ya tak foto tak kirim, terus mereka datang katanya ternyata beda dengan lukisannya, lebih hidup. Lebih hidup asli ya. Beda akhirnya dari situ hari pertama kemarin udah 11 dari 33. Seneng banget. Artinya ternyata ada yang seneng ini, aku seneng ini. Beneran ada yang seneng lukisan itu ada. Itu lebih mahal harganya daripada beli berapa. Tapi sampai sekarang pun aku juga nggak tahu harganya. Yang beli pun juga nggak tahu harganya. Pokoknya nanti ada ancer-ancernya tak japri aja. Dan itu pun saya minta tolong Bu Lembah untuk jadi apa ya, mengira-ngira ya kurang lebih, karena beliau sudah pengalaman berpameran juga jual beli lukisan. Jadi aku ada patokannya gitu kan. Sehingga mantap lah. Ya sudah seperti ini. Nanti begini Bu, misalkan tuh pada teman mungkin dia seneng banget kalau misalkan gini aku diajari ini. Oh iya ya, dia akhirnya mantep lah. Ya mudah-mudahan nanti ini memotivasi untuk semakin kreatif ya. Apalagi di Surabaya. Soalnya di Surabaya itu kan udah kota gede tapi kayak apa ya, kalau menurut aku ya, karena aku juga asli Surabaya, itu kayak geliat dan antusiasme untuk melanjutkan berproses entah jadi seninya atau yang berkecimpung di dunia seninya itu kayak kurang gitu. Maksudnya padahal seni banyak, kolektor juga. Betul. Tapi kok beda dengan kayak Jogja. Atau kita bandingkan sama Jakarta lah. Sama dengan fashion. Fashion itu di Surabaya banyak desainer baju. Tapi kenapa kalau di Bandung, Jakarta itu kayak wah Surabaya kalah gitu loh. Ada sesuatu di Surabaya ya. Dan mudah-mudahan setelah selesai saya di DPRD, waktu saya banyak, sehingga ini geliat saya seperti ini dan antusias teman-teman untuk mensupport bahwa kita harus aktif melalui IBPI yang memang saya benderanya IBPI dan dengan teman-teman yang lain. Nanti saya berharap saya bisa berkontribusi juga untuk bagian opera. Teman-teman pejuang seni ini mau ke mana, walaupun saya seniman-seniman anyar ya, tapi sebenarnya jiwa seni itu ada pada setiap orang dan tinggal tergantung si orang itu mau melanjutkan atau hanya sudah menjadi angan-angan saja. Dan memang nggak mudah ya seni ini, berkumpulnya seniman-seniman ini karena memang punya pandangan sendiri-sendiri, idealis, dikumpulkan jadi satu. Kalau di politik lebih mudah mengumpulkan ini pada tujuannya ini, seni itu beda-beda ya dikumpulkan tapi melakukan biar gini memang nggak mudah. Dulu kan saya kenal almarhum Lanfang, penulis Lanfang. Aduh Bu, mengumpulkan teman-teman seniman angel yo karena PDPDW waktu itu di Bali Pemuda juga diskusi, aduh pusing aku pengen ngumpulin tapi mereka iya tapi kan melakukannya dewe-dewe. Karena ada insight seperti itu, aku jadinya ya memang seperti panggil lah nggak apa-apa, nggak bisa mungkin dijadikan satu malah macam-macam, karena kalau dijadikan satu kan jadi nggak beragam, nggak kreatif juga. Cuma ya tinggal kita nata bagaimana supaya kita bergandingan bersama memajukan kesenian. Apalagi sekarang nanti ada raperda tentang pemajuan kebudayaan yang sedang mau digodok ya teman-teman.
Nah ini nanti akan sebagai supporter dari perda yang akan dibuat. Ini semangatnya Budia ini luar biasa guys. Jadi buat teman-teman ini mungkin bisa dijadikan contoh juga ya Budia ini yang tidak hanya totalitas di dunia politik. Tapi juga di sedihnya akhirnya pecah telurnya. Dan sama pun buat kebalikannya nih Bu, jadi kayak banyak kan teman-teman yang juga mungkin adalah aktivis atau teman-teman yang punya geliat untuk berkegiatan sosial, itu juga sama-sama harus semangatnya juga gitu, karena selama ada niat selalu ada jalan. Betul kan Bu? Ya, Dan kan? kebersamaan itu menjadi Kebersamaan. kunci, ya. Nggak bisa kita egois di Bener. dalam sebuah komunitas atau ya jadi gesekan ya biasa namanya dinamika ya. Inti kalau bahasanya sekarang ini Bu, jangan gampang baper. Meskipun aku bisa ngomong jangan gampang baper, aku juga baperan ya. Iya, sama aku juga. Langsung diolah. Iya, Baper saat itu logis, bener. Karena wajar, manusia itu punya perasaan. Kecuali kalau kita sudah perasaan tembok mati ya. Nah, itu. Tapi setelah itu diolah, berdialog dengan diri sendiri. Kenapa harus begini, sampai akhirnya ketika merilis semuanya emosi itu jadi oh iya sih, bisa terima. Ya, bisa terima, akhirnya bisa ada mungkin ada pandangan baru atau apa yang Nah, ini Bu, sikat aja ya untuk teman-teman harapannya selain yang tadi kalau kan tadi kan keseluruhan tuh untuk ini ya untuk teman-teman, untuk yang spesifikan apalagi sekarang kan mau ganti presiden. ya untuk geliat-geliat ini sih untuk teman-teman seniman khususnya ya, untuk teman-teman seniman tetap semangat, gini tetap berseni. ya, biar aku kerucutin lagi. Ya. Jadi ada nggak sih ya angin bagusnya atau istilahnya harapan baiknya buat teman-teman seniman supaya mereka itu tidak, soalnya kan banyak juga seniman yang akhirnya ke luar negeri atau berkarya di luar terus mungkin nggak pulang-pulang ke ini, itu kan sangat disayangkan kayak gitu. Nah, itu ada nggak aku yang seperti itu nggak tahu langsung ya. Ya, nggak ada seperti itu yang nggak mau pulang karena ya namanya juga seni. Kalau aku misalkan aku jadi yang seperti itu ya, aku punya kapasitas potensi yang tinggi, terus aku keluar negeri hanya ya untuk terbang aja, bisa tetap hinggap di tanah air gitu kan. Dan kalau bisa menularkan semangatnya kepada sekitar yang memberi manfaat pada dunia kesenian di negara kita. Jadi tetap ingat daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri kan gitu. Jadi akhirnya kita tetap cinta pada tanah air, berikanlah meskipun sedikit ya, sumbangsih pada negeri kita, meskipun itu di jalur kesenian ya. Artinya ini justru jalur yang mudah ya bagi kita karena jiwa seni sudah ada di kita, tinggal menularkan. Dan jangan sampai ketika ada yang misalkan ada orang aku mau belajar seni malah wah ini dijadikan sebagai kompetitor atau kompetitor. Beda, semakin ada kompetitor semakin kreatif kita, semakin geliatnya makin banyak. Kalau nggak ada kompetitor kita akan berpuas diri hanya seperti ini ya. Apalagi coba misal jual lukisan alah gini aja laku ya. Jangan seperti itu, terus berkreasi. Mantap. Terima kasih Budia, terima kasih juga buat teman-teman yang nonton ini, semoga bermanfaat dan semoga tetap menyala seni rupa dan salam seni dan budaya. Dadah.